والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Telah kita lewati pada pertemuan yang lalu tentang makna sunnah, yang secara bahasa bermakna apa? Indahnya Umar. Nah, jalan itu al-tariqah atau minhaj, semuanya sama. Dan diterangkan akhwanillah dalam penggunaan kata sunnah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sunnah yang diinginkan adalah manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga makna ini umum mencakup perkara-perkara yang wajib maupun yang mustahab. Dan dicontohkan kemarin perkara-perkara yang wajib adalah i'fa'ul lihyah. Dan telah kita bahas tentang perkara ini. Kemudian Syekh mengatakan wa raf'is thawbi 'anil ka'bain, dan mengangkat pakaian dari kedua mata kaki. Dalam artian alhamdulillah tidak boleh sampai pakaian seorang muslim melebihi mata kakinya, terjulur dari atas ke bawah melebihi mata kaki, yang diistilahkan dengan isbal, di mana Rasulullah SAW telah memperingatkan tentang perkara isbal ini dalam hadis yang banyak. Dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala bahwasanya dimaksud dengan isbal dan pelakunya adalah musbil, yaitu al-murkhilahul jar tarafa. Al-murkhilahu al-jaru tarafahu, yaitu seorang yang menjulurkan izarnya, menjulurkan sarungnya ke bawah melebihi mata kaki, dan menyeret ujungnya. Baik. Dan makna atau lafaz-lafaz hadis banyak alhamdulillah penyebutan dengan izar. Akan tapi yang dimaksudkan adalah umum, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala bahwasanya al-musbilu izarah dalam lafaz hadis yang dimaksudkan adalah umum. Beliau katakan di dalam al-muhalla fa hadza umum lis-sarawil wal izar wal qamis wa sa'iri ma yulbas. Ini umum mencakup sirwal maupun izar, juga qamis dan semua perkara yang dipakai. Dipakai untuk menutupi bagian bawah seorang laki-laki, yang tersulur dari atas ke bawah. Ini semuanya terkena larangan kalau sampai melebihi mata kaki. Dan disebutkan ya izar ikhwanillah karena memang izar merupakan pakaian yang banyak dipakai di zaman tersebut. Karena pada zaman itu mereka memakainya izar wal ardiyah, memakai izar bagian bawahnya memakai sarung, kemudian atasnya memakai rida, memakai selendang. Seperti orang-orang yang berihram itu. Baik. Adapun hadis-hadis yang datang dalam masalah ini, di antaranya hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dengan lafaz yang ringkas dan tegas.
di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Apa saja yang di bawah kedua mata kaki dari sarung seorang laki-laki, dan sebagaimana telah diterangkan tadi mencakup semua pakaian, maka fa finnar, letaknya di neraka. Dalam artian ini merupakan peringatan yang keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah taala dari Abi Surai Jabir bin Sulaim. Dan hadis ini juga sangat penting ikhwanillah untuk menjawab mereka-mereka yang berpendapat bahwasanya isbal itu diharamkan hanya karena kesombongan saja, atau dalam kalimat yang lain yaitu diharamkan apabila seorang memakainya karena sombong. Hadis ini penting untuk dihafal, yaitu hadis dari Abi Surai Jabir bin Sulaim. Qala ra'aitu rajulan yusaddiru an-nasa an ra'yi la yaqulu syai'an illa sadaru anhu. Qultu man hadha? Qalu hadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasaqal hadits wa fihi warfa izaraka ila nisfi saq fa in abaita fa ila al-ka'bain wa iyyaka wa isbal al-izar fa innaha minal makhilah wa innallaha la yuhibbul makhilah. Nah, jadi diambil dari poin utama karena hadisnya panjang ikhwanillah, disebutkan juga oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Nah, juga Syekh Muqbil rahimahullahu taala dalam As-Sahihul Musnad. Yaitu mulai dari lafaz warfa izar, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati Abi Surai Jabir bin Sulaim, warfa izarak ila nisfi saq, angkatlah izarmu sampai ke pertengahan betis. Fa in abaita fa ilal ka'bain, jika engkau enggan maka sampai kedua mata kaki. Ini batasan paling bawah. Wa iyyaka wa isbalal izar, dan jauhilah olehmu isbalul izar, yaitu menjulurkan izar sampai di bawah mata kaki. Kemudian perhatikan lafaz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innaha minal makhilah. Sebab sesungguhnya isbalul izar tersebut termasuk apa? Termasuk makhilah, termasuk kesombongan. Wa innallaha la yuhibbul makhilah, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencintai kesombongan. Dari sini jelas bahwasanya izar ikhwanillah termasuk dalam kategori makhilah itu sendiri, dan akan semakin besar hukuman seseorang tatkala dia memanjangkan izarnya dan ditambahi dengan apa? Dengan keangkuhan. Oleh karena itulah datang lafaz dengan ancaman yang lebih besar tatkala seseorang apa? Seseorang memakai izar dan isbal ditambah dengan khuyala. Jadi kesombongan di atas kesombongan. Nah, karena isbal itu sendiri sudah masuk dalam kategori sombong. Kemudian ditambah dengan keangkuhan dia dalam memakainya, ini semakin menambah hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ancamkan dalam beberapa hadis. Di antaranya
hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yanzurullahu yaumal qiyamah ila man jarra izarahu batara. La yanzurullahu yaumal qiyamah ila man jarra izarahu batara. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat pada hari kiamat seseorang yang menyeret izarnya dalam keadaan menyombongkan diri. Dan datang dari hadits Ibnu Umar juga dalam Sahihain dengan lafaz yang hampir sama. Hadits Ibnu Umar, la yanzurullahu illa man jarra thawbahu khuyala. Bedanya hadits Abi Hurairah batara, hadits Ibnu Umar khuyala, dan keduanya bermakna sama. Baik, Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada seseorang yang menyeret pakaiannya dalam kondisi apa? Khuyala. Dan hadits Ibnu Umar lafadznya lebih umum karena apa? Jarra thawbahu, mencakup thawb. Nah, thawb yaitu umum, mencakup izar maupun qamis maupun sarawil. Nah, sehingga lebih luas maknanya daripada hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan kedua-duanya dalam Sahihain. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadits Abi Dzar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha marrat. Tiga golongan yang tidak akan Allah Subhanahu wa taala ajak bicara pada hari kiamat, dan tidak akan Allah lihat, dan tidak akan Allah bersihkan. Dan bagi mereka itu azab yang pedih. Nah, hukuman yang dahsyat, tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat. Kemudian yang ketiga, tidak akan Allah bersihkan, wala yuzakkihim, tidak akan Allah bersihkan. Nah, sulit untuk mendapatkan pengampunan. Nah, dan bagi mereka azab yang pedih. Maka Abu Dzar kemudian mengatakan, khabu wa khasiru manhum ya Rasulullah, sungguh mereka celaka dan rugi, siapa mereka wahai Rasulullah? Nah, kemudian beliau mengatakan, al-musbilu izarah. Yang pertama adalah seorang yang musbil, yang menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki. Nah, kemudian wal mannan, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Alladzi la yu'ti syai'an illa mannah, yaitu orang yang tidak memberi sesuatu kecuali apa? Dia mengungkit-ungkitnya. Jadi ungkit-ungkit pemberian, ya Alhamdulillah, ini perkara yang tidak remeh. Nah, mendapatkan ancaman kalau menjadi kebiasaan seseorang. Setiap memberi, tidaklah dia memberi kecuali apa? Mannah, yaitu ungkit-ungkit, sehingga menyakiti orang yang diberi. Kemudian golongan yang ketiga, wal munafiqu sil'atahu bil halifil fajir, dalam riwayat bil halifil kadhib, yaitu seseorang yang ingin melariskan dagangannya dengan sumpah dusta atau sumpah palsu. Nah, dan syahid dari hadis ini golongan yang pertama yaitu musbilu izarah, yang para ulama membawa hadis ini pada kondisi seorang yang menyeret pakaiannya dalam kondisi sombong, karena dibawa pada hadis yang datang dengan lafaz muqayyadah yaitu batara dan khuyala, berhubungan dengan la yanzurullah, Allah tidak akan melihat. Baik.
Dan para ulama rahimahumullah ta'ala dalam permasalahan ini mereka berselisih pendapat tentang larangan tersebut. Apakah larangan ini menunjukkan bahwasannya hukumnya muharram ataukah hanya sekedar makruh? Nah, di sana ada sederetan para ulama yang membawa semua larangan-larangan dan semua ancaman tersebut dibawa pada hadis Abi Hurairah dan Ibnu Umar yang memberikan batasan khuyala. Sehingga menurut mereka larangan dan hukuman tersebut bagi mereka-mereka yang memakai pakaian dengan isbal tersebut ketika dia memakainya dalam keadaan sombong. Dan kemudian yang kedua, pendapat yang kedua menyatakan bahwasanya keharaman tersebut mencakup sombong maupun tidak. Cuman apabila dalam memakainya ada kesombongan, maka semakin bertambah keharamannya dan semakin bertambah hukumannya. Kenapa? Karena isbal itu sendiri sudah masuk dalam kategori makhilah. Dan ini pendapat yang lebih kuat alhamdulillah, bahwasanya isbalul izar secara zatnya itu sudah terlarang. Karena Rasulullah SAW telah menegaskan dalam hadis siapa tadi yang menjadi inti dan kunci pembahasan kita sehingga memuluskan khilaf padanya alhamdulillah. Hadis apa? Abi Surai Jabir bin Sulaim. Nah, maka diingat-ingat, wa iyyaka wa isbalal izar fa innaha minal makhilah. Lafaz ini penting. Wa iyyaka wa isbalal izar fa innaha minal makhilah. Hati-hati kamu, ya tinggalkan olehmu berpakaian dengan cara isbal. Kenapa? Karena sungguhnya pakaian tersebut merupakan makhilah, merupakan bentuk kesombongan. Dan ini ikhwanifillah sangat jelas didukung oleh bimbingan Nabi SAW yang lain ikhwanifillah. Bimbingan Nabi SAW bagi kaum mukminin berhubungan dengan pakaian mereka. Baik. Di mana dalam beberapa hadis Rasulullah SAW bimbingkan kepada sebagian sahabat untuk mereka mengangkat pakaiannya sampai ke pertengahan betis. Sampai ke pertengahan betis. Sebagaimana dalam hadis Abi Jurai tersebut, warfa izarak ila nisfi sa'. Ini pakaian seorang muslim. Dan batasan paling tingginya seorang mengangkat sampai pertengahan betis. Jangan lebih dari itu. Bukan berarti kemudian kalau semakin tinggi ya itu semakin bagus. Tidak. Batasannya adalah dari kedua mata kaki sampai pertengahan betis. Pertengahan betis. Jangan lebih tinggi dari itu. Kalau seorang lebih tinggi celananya atau sarungnya dari pertengahan betis, maka ini sudah mukhalafatus sunnah dan masuk dalam kategori ghulu dan tidak mencocoki sunnah. Kemudian juga telah datang hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dimasukkan oleh Syalbani dalam Sahih Jami' Shaghir. Rasulullah SAW mengatakan izratul mu'min ila 'adlati saqai thumma ila nisfi saqai thumma ila ka'bai fama kana asfala min dhalika fama kana asfala min dhalika finnar. Perhatikan bimbingan Nabi SAW ini, bahwasanya izratul mu'min, yaitu sarungnya seorang mukmin,
yaitu sampai apa? Pertengahan betisnya. Baik. Kemudian apa? Paling bawahnya sampai apa? Kedua mata kakinya. Maka apa saja yang berada di bawah mata kakinya tersebut, ya, finnar, letaknya di dalam neraka. Baik. Dan ini jelas. Nah, bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nah, bagi pakaian seorang mukmin. Sehingga seorang mukmin yang tersauhkan dari sifat kesombongan, ikhwanillah, tentunya akan apa? Dengan senang hati. Dengan senang hati untuk menyambut bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di permulaan hadis beliau, izratul mukmin. Berarti inilah, na'am, tata cara seorang mukmin, na'am, memakai sarung, tata cara seorang mukmin memakai celana dan sirwal. Baik. Untuk apa? Paling tingginya sampai pertengahan betis, dan paling rendahnya sampai apa? Sampai kedua mata kaki. Baik. Dan lebih halus lagi, alhamdulillah, yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana Ibnu Umar mengatakan, marartu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi izari istirkha. Aku melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada sarungku itu, ya, istirkha, yaitu melorot. Ya, sarungku melorot. Faqala ya Abdullah irfa izarak. Wahai Abdullah, angkatlah sarung. Farafa'tuhu thumma qala zid. Na'am, famaziltu ataharraha ba'du. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Abdullah bin Umar mengangkat, masih memberikan tambah tinggi lagi. Na'am. Kemudian sampai pertengahan betis, dan Ibnu Umar kemudian mengatakan, aku senantiasa menjaga agar sarungku pada posisi itu. Na'am. Faqala ba'dul qaum ila ain, sampai mana yang dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi? Faqala ansafas saqain, sampai apa? Pertengahan kedua betis. Baik, sampai pertengahan betis. Dan hadis ini dalam riwayat Muslim. Nah, dan ini juga yang dibimbingkan oleh para khulafaur rasyidin. Nah, para khulafaur rasyidin, sebagaimana dalam riwayat Amr bin Maimun, nah, pada kisah ditusuknya Umar radhiyallahu anhu. Dan di sini juga ikhwanillah, betapa semangatnya para sahabat dalam menegakkan sunnah. Bahkan tatkala Umar sudah bersimbah darah saat itu. Nah, karena ditusuk. Nah, baik. Dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ikhwanillah, tatkala dia melihat seorang laki-laki, dalam kondisi saat itu beliau sudah terluka parah. Nah, falamma adbara al-ghulam idza izarahu yamussul ard. Tatkala ada seorang laki-laki, anak muda ghulam, anak laki-laki yang masih belia. Nah, kemudian melihat pada pakaiannya itu, ya, menggesek tanah, dalam artian melebihi mata kaki. Maka qala Umar, ruddu alayya gulam, ya, panggil balik anak itu. Qala ya ibna akhi irfa thawbak fa innahu abqa li thawbika wa atqa li rabbik. Rawahul Bukhari. Dan ini kalau seorang berakal. Baik. Kalau seorang betul-betul menggunakan akal yang sehat, ikhwanillah, yang ingin mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya mengingat perkataan Umar radhiyallahu anhu, wahai anak saudaraku, na'am irfa' taubak, angkat pakaianmu,
Fa innahu abqa li thawbi, karena sungguhnya apa? Hal itu lebih apa? Menjadikan awet pakaianmu, karena tidak gesek-gesek tanah, ya tidak. Baik, tidak gesek-gesek tanah. Kemudian juga kalau tidak melebihi mata kaki, tidak akan gesek-gesek sendal sehingga bagian bawahnya tidak cepat rusak. Kemudian wa atqa li rabbik, dan lebih apa? Bertakwa kepada Rabb. Nah, dan inilah bagian ketakwaan berarti. Seseorang yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tawadhu terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan dengan segera menyambut seruan tersebut. Jangan sampai sikap seorang muslim tatkala mendengar bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perintah untuk mengangkat celananya di atas mata kaki, atau sarungnya di atas mata kaki, atau jubahnya di atas mata kaki, kemudian beralasan saya kan tidak sombong. Ini adalah talbis dari iblis. Nah, talbis dari iblis. Kenapa? Karena seorang mukmin yang padanya tawadhu, mesti akan memilih seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan memilih pakaian yang lebih dekat kepada ketakwaan. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, seorang mukmin yang mengklaim dirinya tidak sombong, maka sungguh dia dikhawatirkan dia telah terjatuh dalam kesombongan. Terjatuh dalam kesombongan. Padahal seorang mukmin harus memiliki jiwa tawadhu dan harus senantiasa merasa takut dari sifat kibr ini. Terlebih lagi kalau kita melihat definisi sombong yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Cukup dikatakan sebagai kesombongan tatkala dia menolak bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang izratul mukmin ila nisfis sam. Bahwasanya sarung seorang mukmin itu yang paling utamanya adalah sampai pertengahan betis. Baik. Jika seseorang tidak mampu menjaga kondisi itu, dalam artian khawatir nanti terlalu tinggi, karena kalau terlalu tinggi juga jelek, bahkan mungkin bisa tersingkap, auratnya. Maka ya pilihannya, kalau mau ke bawah sampai kedua mata kaki, ini batasan terakhirnya. Kemudian yang ketiga, fanifillah, untuk menjawab syubhat tersebut, dengan hadis Abi Jurairah tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan bahwasanya isbal itu sendiri merupakan makhilah. Adapun dalam hadis tentang kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu, di mana beliau ketika mendapati kerepotan dalam menjaga izarnya, karena pada pinggang beliau pinggang beliau kecil sehingga melarat ketika dipakaikan izar pada salah satu sisinya. Baik. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dari masalah isbal, beliau meminta udzur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meminta udzur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu melakukan hal tersebut atau terjatuh dalam perkara tersebut setelah betul-betul menjaganya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada beliau, innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala. Sungguhnya engkau itu wahai Abu Bakar bukanlah termasuk orang yang melakukannya karena khuyala. Sebab apa? Engkau telah betul-betul menjaga agar tidak melorot, tapi tetap melorot dikarenakan pinggangnya kecil. Nah,
Ini kondisi seseorang yang dikatakan tidak sombong, yaitu setelah dia berusaha untuk menjaga apa? Menjaga agar pakaiannya di atas mata kaki tapi melorot. Sekarang mereka alhamdulillah dari orang-orang yang beranggapan bahwasanya hadis tentang larangan isbal itu pada kondisi seorang yang mengatakan kondisi seorang yang melakukannya karena sombong berdalil dengan hadis Abu Bakar. Abu Bakar diizinkan karena tidak sombong, berarti kalau kita tidak sombong tidak terkena larangan. Maka pendalilan dengan hadis Abu Bakar keliru. Sebab apa? Abu Bakar beliau berusaha untuk menjaga agar di atas mata kaki tapi melorot. Ini yang pertama. Sedangkan mereka ini tidak ada menjaga agar di atas mata kaki, tapi sejak awal memang dibuat celananya sampai di bawah mata kaki. Memakai jubah pun di bawah mata kaki, memakai sarung pun di bawah mata kaki. Sehingga jauh berbeda dengan Abu Bakar. Kemudian yang kedua, Abu Bakar mendapatkan tazkiyah dari Nabi SAW bahwasanya beliau bukan termasuk orang yang melakukannya karena sombong. Sedangkan orang-orang tersebut dari mana tazkiyah? Dari mana rekomendasi bahwasanya mereka itu tidak sombong? Bahkan cukup penolakan mereka terhadap hadis dan bimbingan Nabi SAW tentang pakaian seorang mukmin sampai pertengahan mata kaki. Kalau tidak sampai ke mata kakinya, tapi jangan sampai melebihi mata kaki. Ketika mereka menolak hadis ini cukup sebagai bentuk kesombongan. Karena kesombongan itu adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran. Baik. Jadi ini kesimpulan akhwanifillah yang hendaknya dipahami dengan benar. Karena banyak manusia menebarkan syubhat dalam masalah ini, dan mereka membawa hadis tentang kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai apa? Sebagai pembenar untuk perbuatan mereka, padahal sangat jauh pendalilannya. Baik, sehingga pahami bagaimana menjawab pendalilan mereka dengan kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Baik. Naktabi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Bagi siapa yang menginginkan dirasah lengkap ikhwanifillah tentang isbal, di sini dikumpulkan bagus. Al-isbal dirasah hadithihi wa bayanu hukmi, yang diberi tangkim oleh Syekh Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim Al-Jarullah. Subhanallah.